Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Cherry Putri Milanisti dari SMK Negeri 3 Banjar. Hai teman-teman, kali ini saya mau membahas topik menarik yaitu perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Indonesia. Topik ini dekat banget sama kita, apalagi sebagai pelajar. Yuk kita bahas pelan-pelan ya. Dulu, perpustakaan itu cuma tempat simpan buku. Tempatnya sepi, agak kaku, dan kalau mau baca harus datang ke sana langsung. Kalau tutup, ya tidak bisa masuk. Sekarang, bedanya jauh banget. Perpustakaan sudah berubah jadi tempat yang asik dan nyaman. Di sekolah pun, perpustakaan kita semakin lengkap. Bahkan, sekarang ada perpustakaan digital lewat HP. Kita bisa baca buku kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke gedungnya. Jadi, perpustakaan sekarang bukan cuma gudang buku, tapi tempat belajar dan kumpul yang seru. Kalau bicara soal baca, jujur aja ya, dulu orang Indonesia memang jarang membaca. Angkanya masih rendah dibanding negara lain. Banyak yang lebih suka nonton atau main HP daripada membaca buku. Tapi kabar baiknya, sekarang makin banyak yang mulai suka baca. Banyak gerakan seperti Indonesia Membaca, komunitas membaca, dan buku-buku yang menarik. Anak muda sekarang makin suka baca novel, komik, atau artikel di internet. Perlahan tapi pasti, kebiasaan membaca makin tumbuh di tengah masyarakat kita. Nah teman-teman, tahu tidak kalau literasi bukan cuma sekadar bisa membaca dan bisa menulis. Literasi artinya kita bisa mengerti apa yang dibaca, bisa berpikir, dan bisa memakai informasi itu dengan baik dan benar. Zaman sekarang literasi itu penting banget, misalnya literasi digital. Kita harus pintar membedakan berita asli dan berita bohong, real or fake. Di media sosial. Di sekolah, kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran itu salah satu cara melatih literasi kita. Tujuannya supaya kita jadi anak yang pintar, cerdas, dan tidak mudah salah paham informasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, literasi atau kegiatan membaca itu bukan cuma soal bisa baca tulis atau lancar menghafalkan isi buku aja. Tapi lebih dari itu, membaca adalah sarana untuk mencerdaskan bangsa dan memanusiakan manusia. Beliau menganggap literasi itu punya makna luas. Bukan cuma membaca buku, tapi juga membaca alam semesta, membaca tanda kehidupan, dan membaca keadaan masyarakat. Jadi, orang yang berliterasi itu nggak cuma pinter teori, tapi paham kondisi sekitar, bisa berpikir mandiri, dan punya tanggung jawab buat memajukan dirinya serta negaranya. Bagi beliau, kemampuan membaca itu adalah kunci kemerdekaan. Kalau rakyat banyak yang buta huruf atau sekadar bisa baca tapi nggak paham maknanya, bangsa itu bakal gampang tertindas dan tertinggal. Maknanya, literasi harus diarahkan supaya apa yang dibaca masuk ke akal dan hati, terus dibawa jadi perbuatan nyata yang berguna bagi sesama. Semboyan utama Ki Hajar Dewantara adalah Ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. 4 prinsip dasar literasi menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Sesuai kodrat alam. Membaca dan belajar harus disesuaikan dengan kemampuan anak, budaya, serta keadaan lingkungan kita sendiri. Jangan memaksakan bacaan atau ilmu yang bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia. Beliau menolak keras pendidikan yang meniru budaya asing secara membabi buta. 2. Sesuai kodrat zaman. Membaca juga harus mengikuti perkembangan waktu. Kita harus membaca hal-hal yang memajukan, supaya bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa lain, tapi tetap tidak kehilangan jati diri. Pokoknya, baca untuk paham, berbuat, dan memajukan. Jadi, intinya ya teman-teman, perpustakaan makin maju, akses buku makin gampang, dan pemahaman kita tentang literasi semakin luas. Tapi, semua itu percuma kalau kita sendiri malas untuk membaca buku.
Yuk mulai biasakan diri membaca. Mulai dari kunjungan perpustakaan sekolah, pinjam satu buku, dan cari ilmu yang bermanfaat. Ingat, bangsa yang maju adalah bangsa yang gemar membaca. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi penyemangat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.